Tak cuma Su-35 Rusia, AS diam-diam juga sempat jegal Indonesia di proyek KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Indonesia yang kini terlibat proyek jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan menjadi sorotan saat mengumumkan pembatalan pembelian Su-35 Rusia yang selama ini berusaha dihalang-halangi Amerika Serikat atau AS. Padahal Indonesia sudah tertarik membeli Su-35 Rusia sejak sebelum bergabung dengan proyek KF-21 Boramae dengan Korea Selatan yang dibayang-bayangi campur tangan AS. Kini mimpi Indonesia mempersenjatai TNI AU dengan Su-35 Rusia nampaknya tak akan jadi kenyataan setelah Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Indonesia mengumumkan pembatalannya. Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo saat berbincang dengan media massa pada acara press tour dan media gathering di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 22 Desember 2021 mengumumkan kabar buruk pembatalan Su-35 Rusia. Terkait dengan rencana pembelian Sukhoi Su-35, Fajar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan. Sukhoi Su-35 dengan berat hati, ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran. Demikian jelas Fajar. Langkah Indonesia membeli jet tempur Su-35 Rusia selama ini terang-terangan berusaha dijegal oleh AS dengan ancaman sanksi CAATSA. Walau demikian, pada akhirnya Indonesia mengumumkan alasan pembatalan pembelian Su-35 Rusia bukan karena faktor CAATSA. Tapi banyak pihak menyebut alasan CAATSA jadi faktor penting dalam pengambilan keputusan Indonesia. Tak cuma pembelian Su-35 Rusia, AS rupanya diam-diam juga sempat berusaha menjegal Indonesia dari proyek KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Asia Times 27 Desember 2021. AS telah mengintervensi kemitraan pertahanan Indonesia dengan negara lain. Pada tahun 2018 dilaporkan bahwa program jet tempur KF-X antara Korea Selatan dan Indonesia compang-camping. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jakarta mengisyaratkan bahwa AS telah memberlakukan pembatasan kritis untuk proyek tersebut, yang mendorong penghentiannya, demikian tulis Asia Times. Benar saja, insinyur Indonesia yang tergabung dalam proyek KF-21 Boramae bahkan terang-terangan dijegal dalam memahami jet tempur canggih kerjasama dengan Korea Selatan tersebut. PT Dirgantara Indonesia menempatkan beberapa tenaga kerja atau insinyur Indonesia dalam proses pembuatan jet tempur KF-21 Boramae di Korea Selatan. Namun, nyatanya Indonesia justru dibatasi dalam proses pengembangan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pekerja kepada Defense News pada Mei 2018. Hal itu diungkapkan langsung oleh seorang insinyur KAI di mana para insinyur Indonesia masih tidak diberi kelonggaran memperoleh teknologi KF-21 Boramae. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KF-X, terutama yang berkaitan dengan AS. Demikian kata seorang insinyur KAI yang tak mau disebutkan namanya seperti dikutip dari Defense News. AS sendiri menyuplai teknologi inti KF-21 Boramae seperti mesin, persenjataan, sistem kontrol penerbangan, dan lainnya. Bahkan AS sampai mengirim delegasi ke Korea Selatan, jaga-jaga bila teknologinya dipergoki oleh Indonesia. Memang benar, insinyur AS yang dikirim ke markas KAI sensitif tentang kemungkinan kebocoran teknologi AS ke pekerja Indonesia. Demikian tambahnya. Seorang insinyur di Korea Aerospace Industries atau KAI mengatakan insinyur Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan mengalami kesulitan mempelajari dan meneliti teknologi kunci KF-X. Mengingat Indonesia memberikan 1/5 dari biaya pengembangan KF-X, masuk akal dalam beberapa hal bahwa para insinyur Indonesia dapat merasakan sempit tentang keunggulan teknis melalui program bersama. Demikian ujarnya.